Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semua untuk bermudzakarah dan juga memperdalam ilmu agama. Dan juga salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan sampai hari kiamat. Baiklah sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke program kita, program Tanya Syekh. Dan seperti biasa nanti kita akan mendengarkan terlebih dahulu video singkat yang akan disampaikan oleh Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullahu taala, kemudian nanti kita terjemahkan dan juga kita jelaskan. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan bersama video atau ceramah singkat yang akan disampaikan oleh Syekh kita Syekh Uthman Al-Khamis. Falyatafaddal mashkura. هل هناك توبة للذي يشرك بالله؟ نعم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم. كفار قريش أكثرهم تابوا. كفار قريش أكثرهم صاروا صحابة. طبعا كل شيء الله يقبل التوبة من أي شيء. طالما الإنسان تاب صادقا فإن الله تبارك وتعالى يقبل توبته. Sebuah pertanyaan dan pertanyaan tersebut telah dijawab oleh beliau. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang melakukan kesyirikan itu ada atau diterima taubatnya? Maka beliau menjawab, ya, orang-orang yang melakukan keburukan, orang-orang yang melakukan maksiat dan secara khusus adalah kesyirikan, itu dibolehkan bagi mereka untuk bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh dosa Allah ampuni, ya, jika pelakunya itu betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Maknanya itu jika pelakunya itu, maksudnya pelaku syirik besar itu meninggal dalam keadaan kesyirikan tersebut dan dia tidak bertaubat atau belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dia bertaubat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan terima taubatnya. Dan begitu juga para sahabat sebelum mereka masuk Islam, mereka itu ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah apa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga tadi membacakan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Ya, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman, ya, dan melakukan amal soleh, maka, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan keburukan-keburukan mereka itu atau kejahatan-kejahatan mereka itu dengan kebaikan. Jadi ketika seseorang sebelumnya melakukan dosa besar atau maksiat, kemudian dia beriman, ya, dan juga melakukan amal soleh, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan gantikan keburukan dia, kejahatan dia itu menjadi kebaikan. Jadi intinya orang yang melakukan kesyirikan atau di bawah itu, ya, di bawah itu seperti dosa besar ataupun dosa kecil, jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan terima taubatnya jika memang terpenuhi syarat-syarat dan juga rukunnya. Naam. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi jawaban singkat, ya, dari syekhnya. Kemudian kita akan mendengarkan ceramah singkat yang kedua yang akan disampaikan juga oleh beliau Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullahu taala. Naam.
الأصل في البلاء أنه في الشر، لكن يطلق البلاء على الخير، غالبا يطلق على الشر، لكن قد يطلق البلاء ويراد به الخير. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذا ممكن يكون الابتلاء بالخير ويمكن يكون الابتلاء بالشر، ليبلوني أشكر أم أكفر. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tadi menjawab sebuah pertanyaan ya. Pertanyaannya, apakah bala ya atau cobaan itu atau siksaan itu ya untuk hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk juga seperti itu. Beliau mengatakan tadi menjawab bala itu atau ujian itu atau cobaan itu atau musibah itu biasanya secara umum untuk keburukan ya, untuk keburukan. Namun kadang Allah Subhanahu wa taala menimpakan bala atau cobaan itu atau musibah itu kepada orang-orang yang baik agar iman mereka semakin kuat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan bala atau ujian itu sebagai fitnah ya. Sebagai fitnah, apakah orang yang buruk itu terus-menerus melakukan keburukan atau orang yang baik itu semakin kuat imannya seperti itu. Karena perlu kita ketahui bahwasanya di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba itu, Allah akan uji ya. Allah akan uji dia. Inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Dan di antara ujian tersebut adalah berupa cobaan ya, berupa musibah. Dan setiap orang berbeda-beda. Semakin kuat keimanan seseorang, maka semakin berat ujiannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyaddun nas balaan al-anbiya ya. Manusia yang paling besar ujiannya adalah para anbiya dan juga para rasul. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan summal amsal fal amsal. Kemudian orang yang lebih baik lagi setelah para anbiya, ujiannya juga akan lebih berat. Ya, siddiqin, orang-orang yang jujur. Dan juga as-syuhada, orang-orang yang mati syahid, itu ujiannya bagi mereka ketika mereka hidup itu sangat berat. Jadi tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba adalah Allah akan mengujinya. Jadi kadang cobaan atau ujian itu bukan berarti menandakan seorang itu ahlu maksiat jika dia kena cobaan atau kena musibah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang saleh ya dengan cobaan dan juga ujian yang sangat berat sehingga keimanan mereka dan juga derajat mereka semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan cobaan itu Allah Subhanahu wa taala menggugurkan ya dosa-dosa, menggugurkan maksiat-maksiat yang mereka lakukan sebelumnya. Karena dengan cobaan itu dan dengan musibah yang mereka hadapi itu, Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan jiwa-jiwa orang-orang yang baik. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita mengira bahwa cobaan itu, ujian itu hanya karena kemungkaran, hanya karena kemaksiatan. Namun kadang Allah uji karena Allah ingin menaikkan ya, meningkatkan keimanan seorang hambanya. Naam. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan mendengarkan lagi video singkat yang ketiga dan juga disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullahu taala. Naam. يقول يستدل بعض الناس بقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعملوا صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستدلون بها على أن اليهود والنصارى مؤمنون. فما رأيك؟ اسألهم، روح حق أي يهودي يقول له أنت مسلم، شو يقول لك؟ هو ما يرضى، يعني غصب بتدخل الإسلام، هو ما يرضى. روح حق أي نصراني يقول له أنت مؤمن، يقول لك لا. أنت مسلم، يقول لك لا. هو ما يرضى، يعني غصب بتدخل الإسلام. يعني هؤلاء الذين آمنوا بموسى، آمنوا بعيسى، آمنوا بنبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذين آمنوا به في زمنهم، نعم. أما بعد نزول
أو نزول القرآن وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. يعني مو غصب إدخالهم للإسلام، هم يرفضون أن يكونوا مسلمين. أنت تقول لا هم مسلمون، هم يرفضون. قول حق واحد يهود نصر أنت مسلم يقول لك لا. فهذا الكلام غير صحيح أبدا. وإنما المقصود بهذه الآية الذين آمنوا منهم، نص صريح، الذين آمنوا منهم. أما الذي ما آمن منهم لا، يكون على يهوديته على نصرانيته والعياذ بالله. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi telah mendengarkan ya, beliau menjawab pertanyaan, ada orang yang berdalilkan ya firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiun wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir ya. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabiin dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah pada hari kemudian ya, dijelaskan di situ bahwasanya ada orang-orang yang beriman. Dengan ayat ini mereka berdalilkan bahwasanya orang Yahudi, orang Nasrani juga orang-orang yang beriman, atau secara singkat kita katakan mereka juga Islam seperti itu. Maka beliau katakan, jika memang mereka Islam, silahkan tanya mereka ya, apakah mereka beriman dengan Nabi kita Nabi Muhammad, atau mereka mau dikatakan mereka Islam dan sebagainya. Tentunya mereka itu tidak akan mau. Jadi kenapa kita pusing-pusing ya menganggap mereka Islam atau tidak Islam, padahal ketika kita tanya pun mereka tidak mengatakan mereka Islam seperti itu. Jadi perlu kita ketahui ya, jika mereka memang, atau pertanyaan ini ditanyakan ketika para anbiya mereka hidup, ya mereka beriman dan beragama Islam. Seperti Nabi Musa umpamanya ketika dia masih hidup di zamannya, dan umat-umatnya ya memang mereka adalah orang-orang yang beriman. Seperti itu juga dengan umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh, dan umat nabi-nabi yang lain seperti itu. Dan Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya, atau secara singkat ya kita sampaikan yang beliau sampaikan tadi dari hadis Rasulullah SAW, sungguhnya orang Yahudi, orang Nasrani, dan mereka mendengar kabar, maksudnya kabar Rasulullah SAW diutus, dan mereka tidak beriman, maka mereka akan celaka, tidak dikatakan mereka orang yang beriman sampai mereka membenarkan risalah ataupun kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak dianggap seorang itu beriman atau tidak dianggap dia seorang Islam setelah turunnya ya Rasulullah SAW, maksudnya setelah dia diutus menjadi rasul. Jadi rasul terakhir dan juga nabi terakhir adalah nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kita katakan orang yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW, nabi kita, adalah seorang Muslim atau seorang Islam. Tidak, karena memang mereka ya orang-orang yang tidak ridho dan juga tidak percaya dengan nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan ketahuilah sesungguhnya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka tidak akan ridho sampai kalian mengikuti agama mereka. Jadi inilah akidah kita ya. Bukan berarti dalam konteks ayat ini kita tidak boleh bergaul ya, tidak boleh bergaul atau berinteraksi dengan mereka. Kita berinteraksi dengan mereka dengan baik. Tetap kita umpamanya mereka tetangga kita, kita berinteraksi bertetangga dengan mereka dengan baik. Namun secara akidah kita tidak meyakini mereka itu Islam, tidak. Mereka sesuai dengan agama mereka dan juga tidak boleh kita ganggu. Ya, tidak boleh kita kasari. Jadi akidah kita seorang muslim, kita yakin Islamlah agama yang benar. Dan juga kita yakin orang yang tidak percaya dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, mereka bukanlah orang Muslim. Ya, tanda kutip di sini bukan berarti kita tidak boleh berinteraksi, tidak boleh bergaul. Boleh kita bergaul
dengan tetangga kita yang non muslim, baik mereka Nasrani, Yahudi ataupun agama-agama lain. Kita memang harus berbuat baik kepada mereka. Tidak boleh kita mencelakai, tidak boleh kita melukai, dan juga tidak boleh kita berkata kasar baik kepada seorang muslim ataupun non muslim seperti itu. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita rehat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Salam TV. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali ya kajian kita atau program kita, program Tanya Syekh, dan kita akan mendengarkan terlebih dahulu video singkat yang akan disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah taala. Nah. أحد الصحابة اسمه صفوان بن المعطل، هذا كان ينام حيل، فقال اسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال إن قوم قد عرفنا بالنوم. تاكل ادوه. ايه على كل حال اذا كنت تاكل ادوه حاول تنام ابكر، يعني بعد صلاه العشاء خلينا نقول مباشره، حاول تخلي احد يقعدك يوقظك، زين، تخلي لك اكثر من منبه حتى تستيقظ. الدعاء تسال الله تبارك وتعالى انه يعينك على الاستيقاظ، لو ضاقت هذا ما عليك شيء ان شاء الله تعالى، طالما تاكل ادوه. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tadi menjawab sebuah pertanyaan ya, bahwasanya seorang sulit sekali bangun untuk melaksanakan sholat, terkhusus sholat subuh ya, sholat fajar. Maka beliau tadi mengisahkan kisah singkat seorang sahabat yang bernama Safwan ya, bin Al-Mu'attil. Kita kisahkan sedikit ya. Safwan bin Al-Mu'attil ini adalah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan kepada kita oleh sahabat yang mulia ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan secara singkat bahwasanya ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada saat itu kami sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang datang itu adalah istrinya Safwan bin Al-Mu'attil ya. Beliau mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku Safwan bin Al-Mu'attil ini, jika saya dia memukulku jika saya sholat ya, seperti itu, dan juga memerintahkanku untuk berbuka, maksudnya berbuka puasa jika saya berpuasa. Ini maksudnya sholatnya sholat sunnah dan juga puasa sunnah ya. Kemudian dia mengadukan, wala yusalli salat al-fajr hatta tatlu asy-syams. Dan perlu engkau ketahui wahai Rasulullah bahwasanya Safwan ini dia tidak bangun salat subuh dan juga tidak salat subuh kecuali setelah matahari terbit, seperti itu. Intinya dia dalam bahasa kita bangkong lah istilahnya, terlambat bangun seperti itu. Dan itu terus menerus setiap hari. Dan saat itu Safwan memang ada di situ ya. Qala fasa'alahu amma qalat, Rasulullah menanyakan kepada Safwan ini, maka beliau menjawab, fa innaha taqra bi suratain wa qad nahaituha, qala fa qala law kanat as-surah wahidah lakafatin nas. Ya seperti itu. Intinya dia membaca surah yang panjang seperti itu. Jadi cukup dengan membaca satu surah saja sudah cukup seperti itu. Kemudian secara singkat ya, ini puasa. Dia jawab, sesungguhnya saya laki-laki ya, maksudnya masih muda, saya tidak sabar seperti itu. Jika istrinya memang berpuasa, dia laki-laki yang masih muda, dia tidak sabar kalau istrinya itu berpuasa seperti itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, la tasum ra'ah illa bi idzni zawjiha. Rasulullah bersabda, maka tidak boleh bagi seorang perempuan puasa kecuali dengan izin suaminya, maksudnya puasa sunnah.
seperti yang diceritakan dalam kisah ini. Jadi Sofwan bin Al-Mu'attil juga menyampaikan pada Rasulullah, saya masih muda, umpamanya dia mungkin ingin menggauli istrinya seperti itu, namun istrinya puasa, itu tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Maka dia memerintahkan istrinya untuk berbuka seperti itu. Maka Rasulullah menyampaikan hadis ini, seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah kecuali izin suaminya. Jadi seorang istri jika dia mau puasa sunnah, dia izin kepada suaminya. Umpamanya besok dia mau puasa, malam ini dia izin. Jika suaminya mengizinkan, alhamdulillah. Dan jika tidak, maka tidak boleh bagi dia puasa sunnah. Beda halnya dengan puasa wajib. Puasa wajib memang harus, seperti puasa Ramadan. Walaupun tidak diizinkan suami, si istri harus tetap berpuasa seperti itu. Jadi intinya ya Sofwan Al-Mu'attil ini, beliau adalah orang yang payah sekali untuk bangun seperti itu. Jadi ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dia seperti itu, namun dia tidak bisa bangun. Mau bagaimanapun memang tidak bisa bangun. Memang ada penyakit orang seperti ini. Jika memang seperti ini kasusnya, maka tidak masalah. Yang jelas kapan dia bangun, dia harus sholat. Dia harus sholat. Namun tadi Syekh tadi memberikan solusi ya, memberikan jalan yang mudah untuk kita biar cepat bangun, terkhusus orang-orang yang memang sulit sekali bangun. Yang pertama dia katakan, minta doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita memang dimudahkan bangun pagi, agar bisa melaksanakan salat subuh atau salat fajar itu dengan berjamaah. Kemudian juga bisa dengan membuat alarm. Kalau tidak cukup 1 alarm, 2 alarm, 3 alarm, 4 alarm seperti itu. Dan juga banyak berzikir ya, sebelum kita tidur banyak berzikir dan sebagainya. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita sampaikan ya. Kita dengarkan lagi video singkat dari Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullahu taala. Nah. السؤال يقول يعني كيف نجمع بين قول الله تبارك وتعالى إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا لمن يقرأ فاتحة الكتاب، كذلك؟ أي نعم. هذه المسألة فصلنا فيها كثيرا، لكن باختصار يعني هذه الآية ذكر أهل العلم أنها في الصلاة، نزلت في الصلاة، فقال بعض أهل العلم أن الإمام يسكت فترة حتى يقرأ المأموم الفاتحة، يعني يعطيه فرصة، وهذا قول الشافعية المشهور المذهب الشافعي، أن الإمام يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يعطي للمأموم فرصة ليقرأ الفاتحة، وهنا اتضحت الصورة. القول الثاني وهو اختيار مالك وأحمد وأبي حنيفة أن الصلاة الجهرية قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم فتغنيه عنها، فإذا قرأ الإمام الفاتحة يعتبر المأموم قرأها. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا، على أن هذين الحديثين فيهما ضعف، ضعفهما بعض أهل العلم، وهو الظاهر والعلم عند الله أنهما لا يصحان، اللي هو إذا قرأ فأنصتوا، وإنما جعل من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فالأحوط أن المأموم يقرأ الفاتحة وينصت في الوقت ذاته إذا كان الإمام يعطيه فرصة، فإذا كان الإمام لا يعطيه فرصة فلا مانع من أن يقرأ، ولكن يقرأها قراءة سريعة كما قال الصحابة رضي الله عنهم هذا يعني قراءة سريعة، والعلم عند الله جل وعلا. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhnya tadi menjawab sebuah pertanyaan ya. Pertanyaannya bunyinya seperti ini. Wahai Syekh, bagaimana kita mengumpulkan ya, mengkombinasikan atau menjamak istilahnya antara firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ya. Dan apabila Al-Qur'an itu dibacakan ya, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian diberikan rahmat. Dan juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dianggap salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah seperti itu.
Dalam ayat itu dijelaskan jika dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah. Dalam hadis tidak sah solat seorang jika tidak membaca Al-Fatihah. Jadi bagaimana itu? Dalam hal ini beliau tadi menjelaskan ya. Dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah, madhab imam kita Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwasanya dalam madhab Imam Syafi'i membaca surah Al-Fatihah itu wajib, bahkan rukun ya, disebut rukun. Dalam madhab Imam Syafi'i membaca Al-Fatihah adalah rukun, jadi tidak boleh kita tinggalkan. Baik solat itu yang solat jahriyah itu yang memang imamnya membacakan secara keras, ataupun solat sirriyah yang memang bacaannya tidak dikeraskan. Makanya dalam sebagian kitab madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'an dikatakan bahwasanya seorang imam itu jika dia telah menyelesaikan bacaan Al-Fatihah, umpamanya waladhdallin, amin umpamanya, maka ya, dianjurkan bagi dia untuk memberikan waktu sedikit untuk makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Umpamanya beberapa detik umpamanya atau beberapa menit, kita katakanlah mungkin sekitar setengah menit diberikan waktu setelah dia mengucapkan waladhdallin amin, dia diam terlebih dahulu sebelum menyambungkan dengan ayat. Umpamanya dia membaca ayat yang mudah bagi dia seperti itu. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Jadi untuk mengkompromikan tadi, jadi ketika imam membaca Al-Fatihah kita dengarkan, karena firman Allah jika dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah, kita dengarkan. Kemudian imam tadi memberikan waktu jeda sedikit sebelum dia membaca ayat seperti itu. Ini pendapat dari madhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian dalam madhab yang lain, madhab ini yang disebutkan tadi tiga ya, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad dan juga Imam Abu Hanifah ya, beliau katakan bahwasanya menurut tiga madhab ini, jika solat tersebut solat jahriyah seperti solat maghrib 2 rakaat pertama ya, solat subuh 2 rakaat itu dibacakan jelas nyaring suara imamnya, kemudian juga solat isya. Jika dalam kondisi seperti ini, jika imamnya sudah membaca, maka itu sudah cukup. Bacaan imam adalah bacaan makmum seperti itu. Ini adalah pendapat tiga imam mazhab tadi. Kemudian beliau mengatakan untuk kehati-hatian kita ya. Di sini beliau menyampaikan mana yang kita pilih antara yang dua ini, maka beliau katakan untuk kehati-hatian kita maka lebih afdol kita membaca surah Al-Fatihah ya. Membaca surah Al-Fatihah tadi, baik ketika imamnya memberikan jeda sedikit, maksudnya antara bacaan Al-Fatihah dengan ayat setelahnya, ataupun tidak. Namun ya, kita baca dengan cepat. Umpamanya ketika imam itu tidak memberikan jeda, hanya sedikit sekali dia kasih jeda, maka tetap kita baca dengan bacaan yang cepat. Namun tetap menjaga kaidah tajwidnya, jangan baca tidak boleh seperti itu. Tetap kita membacanya dengan kaidah tajwid. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai terakhir. Ya, yang jelas hukumnya tetap kita baca dengan jelas. Jadi intinya para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita salat berjamaah ataupun tidak salat berjamaah, maksudnya ketika salat sunnah umpamanya, kita harus tetap membaca surah Al-Fatihah. Kita tetap membaca surah Al-Fatihah. Jika dikasih kesempatan oleh imam jeda, kita baca antara jeda tersebut. Jika tidak, kita baca dengan cepat. Ya, kita baca dengan cepat sehingga kita juga bisa mendengarkan ayat yang dibacakan oleh imam tadi, sehingga kita mendapat pahala dari mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah tadi. Wa idza quriyal Qur'an ya, dan jika dibacakan Al-Qur'an ya, maka kalian dengarkanlah, diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kita akan mendengarkan lagi video singkat yang akan disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis
hafizahullahu taala, falyatafaddal mashkura. طبعا قول الله تبارك وتعالى ثم تسألون يومئذ عن النعيم، يعني لا شك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النعيم لما قدم له أحد الصحابة يعني شاة مصلية، طيب شاة ولبن وكذا، فشبع النبي وشبع الصحابة الذين معه، ثم قال ثم تسألون يومئذ عن النعيم. لا شك احنا نعيش في نعيم عظيم جدا، لله الحمد والمنة، أي شيء تبي تاكله تجده وكذا، أتكلم بشكل عام يعني. فهذا النعيم لا شك سنسأل عنه، لكن أهم شيء الإنسان يشكر هذا النعيم، يشكر نعمة الله تبارك وتعالى، ومن شكر نعمة الله تبارك نسبتها إلى منعمها سبحانه وتعالى. ثم الأمر الثاني استعمالها في طاعته جل وعلا. الأمر الثالث أن نشكره عليها جل في علاه، فإذا فعلنا هذه الأشياء فقد شكرنا نعمة الله تبارك وتعالى. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tadi menjelaskan ya tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Artinya kemudian ya kalian akan ditanya, betul-betul akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Kenikmatan maksudnya yang kita dapatkan di dunia ini. Perlu kita ketahui tafsir ini atau ayat ini ya keluar atau disebabkan, maksudnya ada asbabun nuzulnya ya, sebab turunnya ayat ini disebutkan dalam hadis yang sangat masyhur ya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya pada suatu hari ya, au lailah dia katakan, atau pada suatu malam, antara siang dan malam ya, antara siang dan malam. Jadi fa idza huwa bi Abi Bakar wa Umar, maksudnya Rasulullah ketika keluar rumah itu bersama Abu Bakar dan juga Umar. Faqala ma akhrajakuma, Rasulullah bertanya, apa yang membuat kalian berdua keluar? Maka mereka berdua menjawab, qala al-ju' ya Rasulullah, karena rasa lapar lah yang membuat kami keluar dari rumah. Kemudian juga Rasulullah secara singkat juga mengatakan seperti itu. Mereka juga keluar rumah. Secara singkat mereka diberikan makanan oleh seorang sahabat ya. Rasulullah kenyang dan juga Umar kenyang dan juga Abu Bakar kenyang. Maka turunlah ayat ini ya. Karena itu kenikmatan orang yang merasa lapar ya. Lapar sekali kemudian mendapat makanan nikmat, maka itu adalah suatu kenikmatan yang besar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka dan Allah menurunkan ayat ini. Karena semua kenikmatan yang kita rasakan sekarang yang akan datang itu semua akan diminta pertanggungjawabannya. Karena kenikmatan itu memang sangat dibutuhkan oleh setiap orang ya, setiap orang. Jadi sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi nikmat yang kita dapatkan itu ada 3 dia katakan tadi. Kita harus perhatikan 3 hal. Yang pertama, nikmat atau rezeki yang kita dapatkan itu harus kita nisbahkan, harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Seorang mengatakan, alhamdulillah ini adalah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menyandarkan rezeki ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dirinya seperti itu. Karena memang pemberi rezeki itu adalah Allah, War-Razzaq. Allah Maha pemberi rezeki. Ya, dan juga Ar-Raziq. Sampai 2 nama Allah tentang rezeki ini, Ar-Razzaq dan juga Ar-Raziq. Dua artinya sama. Jadi yang pertama kita harus nikmat, harus nisbahkan atau kita sandarkan nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau nikmat apa saja, kita yakin semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita gunakan kenikmatan itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita gunakan nikmat yang kita dapatkan ini dari Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk maksiat, untuk dosa, maka itu tidak dibolehkan.
Ya, tidak dibolehkan. Sebagai contoh, seorang umpamanya Allah berikan dia rezeki makanan, kemudian dia ketika dia kenyang, ya, dia kuat, setelah itu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada dia harta, ya, kedudukan. Harta itu dia gunakan untuk membeli hal-hal yang haram seperti khamar, ya, dan bahkan dia berzina dengan itu, ataupun dia membuat tempat-tempat maksiat seperti itu, maka itu tidak dibenarkan. Kemudian yang ketiga, kata beliau, adalah mensyukuri nikmat tersebut. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la in syakartum la azidannakum, niscaya saya akan menambahkan nikmat tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Dan di antara rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia gunakan nikmat itu untuk kebaikan, untuk ketakwaan. Tidak dia gunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang ada di dalam tubuh kita, di dalam rumah kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita syukuri. Gunakan semua nikmat itu untuk kebaikan, untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi dari awal sampai terakhir dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah buat kita, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita semua dikumpulkan dalam pertemuan ini, juga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di surga Firdausil A'la. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.